sahabat RSPB, salam sehat. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat dimanapun Anda berada. Kali ini hadir kembali program spesialnya RSPB yaitu Meet the Expert. Dan seperti yang lalu, kali ini saya mau nodong lagi pakarnya RSPB nih, Dr. Rudy Mokodompit. Dan lagi-lagi tema yang diangkat juga tentang diabetes. Ini kaitannya karena sebentar lagi kan kita akan memperingati Hari Diabetes Nasional di bulan April ini. Jadi mungkin buat sahabat RSPB yang masih belum begitu paham tentang diabetes, nah ini kita akan nodong Dr. Rudy supaya share kembali ilmunya tentang diabetes. Dr. Rudy, selamat siang. Selamat siang, Dr. Endang. Apa kabar, Dok? Fine, luar biasa luar biasa ya. Seperti biasa, selalu luar biasa ya. Dok, ini kan kita mau memperingati Hari Diabetes ya, Hari Diabetes Nasional ya. Jatuhnya di bulan April ini. Ada nih teman-teman sahabat RSPB yang nanya, kenapa sih kok diabetes itu perlu dirayakan, ada hari diabetes khusus gitu loh, Dok. Padahal kan konotasinya biasanya kalau merayakan itu kan happy gitu ya. Nah ini kenapa memperingati penyakit katanya. Jadi untuk apa sih, Dok, diperingati hari diabetes ini? Ya, terima kasih Dr. Endang. Ini pertanyaannya sangat menarik karena pasti belum ada yang sampai berpikiran seperti itu. Kenapa harus diperingati? Ya kan? Ya. Sebenarnya kita memperingati Hari Diabetes ini itu untuk mengingatkan kembali, untuk review kembali bahwa pasien-pasien diabetes ini harus tetap menjaga stabilitas kadar gula darah. Nah, dengan memperingati Hari Diabetes ini, otomatis pasien-pasien itu akan mengingat kembali bahwa setiap kali kita mengadakan kegiatan Hari Diabetes, pasti temanya berbeda-beda. Nah, itu dia. Ya, Dok, ya. Kenapa? Karena kan diabetes kan luas sekali. Mulai dari diabetes itu sendiri sampai komplikasinya. Betul. Sehingga untuk itu kita memperingati Hari Diabetes untuk melihat, mereview kembali apa yang Bapak, Ibu atau penyandang diabetes atau diabetes ini sudah lakukan selama setahun ini dan tahun-tahun berikutnya, karena pasti ada target kan. Iya gitu. Betul. Dan mungkin juga untuk yang belum diabetes supaya lebih waspada gitu kali ya, Dok ya. Iya, jadi betul sekali, kita dengan tema-tema yang setiap tahun selalu ganti, ingetin ya waspada, jangan kita undang-undang diabetes ke kehidupan kita gitu sebenarnya ya. Kalaupun terpaksa datang, bagaimana kita berdampingan dengan diabetes? Betul, intinya di situ. Ya. Jadi, karena kan kita tahu sendiri ya, diabetes kan nggak bisa sembuh ya. Tapi untuk mengontrol pasti bisa. Oke, sip. Jadi mungkin, Dok, ini kan di sosmednya RSPB banyak tuh teman-teman yang bertanya tentang diabetes. Yang lalu kan kita udah bahas ya tentang apa itu diabetes gitu sudah. Kan. Tapi mungkin, Dok, yang pengertian tentang diabetes itu sendiri mungkin perlu diulang kali karena masih ada yang nanya. Yang diabetes itu sebenarnya gimana sih? Karena sering-sering kan dengar kata diabetes, kencing manis, tapi sebenarnya belum begitu paham kenapa kok bisa diabetes, apa diabetes itu gitu, Dok. Iya, ini merupakan pertanyaan yang sederhana, tetapi sangat dalam artinya ya. Dalam. Karena diabetes itu sendiri atau kencing manis atau diabetes mellitus yang terkenal di masyarakat pada umumnya, kemudian di media massa itu semua mengetahui bahwa diabetes atau kencing manis itu adalah kadar gula darah seseorang yang melebihi dari normal. Intinya itu ya. Nah, baru nanti kita mau bicara masalah kriteria gitu kan, bahwa orang kalau kencing manis atau diabetes itu kriterianya apa. Nah, itu baru nanti kita ada kriteria lagi. Tetapi penjelasan atau arti singkatnya bahwa diabetes itu adalah kadar gula darah seseorang yang melebihi normal. Intinya itu. Siap, Dok. Jadi kita ingat kembali ya, Dok ya, diabetes itu kadar gula darah yang meningkat dari nilai normal. Betul. Dan itu akibatnya nggak bagus karena merusak organ gitu ya. Betul. Siap. Jadi topik kali ini, Dok, mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang, ini kan kayak bulan ini kebetulan juga lagi bulan puasa kan, bulan Ramadan, bulan Ramadan kan. Ya, betul sekali. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan terkait puasa yang sehat untuk penyandang diabetes itu kayak apa gitu kan. Jadi mungkin, Dok, kalau boleh diberikan penjelasannya, Dok,
boleh nggak sih seseorang penyandang diabetes itu melakukan puasa Ramadan? Ya, menarik ya pertanyaannya gitu ya. Jadi berdasarkan guideline atau aturan main yang sudah kita tetapkan bersama, seperti beberapa perhimpunan seperti International Diabetes Federation khusus untuk AIDAR atau bulan Ramadan, bahwa untuk kriteria pasien diabetes itu yang boleh berpuasa adalah jika dalam 3 bulan terakhir kadar gula darahnya itu normal atau di bawah 126 mg per desiliter untuk yang puasa ya. Gula darah puasa itu ya dok ya. Kemudian kadar HbA1c di bawah 7%. Yang terakhir itu ya. Nah, kemudian kriteria yang lain pasien-pasien diabetes yang kadar gula darah terkontrol dan tidak ada komplikasi akut maupun kronik. Ya, seperti itu Dr. Endang. Sehingga Bapak Ibu diabetesi atau sahabat RSPB itu bisa merefleksikan diri. Kadar gula saya sudah normal apa belum? Introspeksi dulu ya dok sebelum puasa dalam 3 bulan terakhir ini. Kira-kira kalau dalam 3 bulan terakhir gula darah terkontrol, yaitu gula darah puasa di bawah 126, kemudian HbA1c saya di bawah 7%, kemudian saya tidak mempunyai komplikasi yang sifatnya akut maupun kronik, kalaupun ada tapi terkontrol, silahkan mau berpuasa. Silahkan yang mau berpuasa ya dok ya. Nah, tadi dokter sebutin yang boleh kan yang kriterianya seperti tadi disebut ya. Nah, kalau yang masih belum tercapai tuh, belum terkontrol kadar gula darahnya, terus ada komplikasi juga sudah, terus memaksakan diri buat berpuasa dok, apa risikonya dok? Karena kadang gitu kan, aduh ini kan wajib, saya mesti cari pahala gitu kan katanya kan. Dan bulan ini kan bulan penuh berkah memang kan dok. Jadi apa kalau risikonya kalau tetap dipaksakan berpuasa? Iya, memang kalau pasien-pasien diabetes ini selama menjalankan ibadah puasa ini merupakan suatu pahala yang luar biasa bagi mereka ya, karena setahun sekali belum tentu mereka bisa menjalankan tiap tahun. Terkait dengan naik turunnya kadar gula darah atau kondisi kadar gula darah itu sendiri. Nah, bagi mereka-mereka yang belum terkontrol, kemudian ada komplikasi dan ingin berpuasa, itu sebaiknya konsultasikan dulu lah ke dokter penyakit dalam terkait dengan kondisi gula darah terakhir, gitu ya. Bagaimana kalau dia memaksakan diri? Kalau dia memaksakan diri, kita harus ingat bahwa pasien-pasien diabetes ini selama menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, dia mempunyai risiko 3. Ada 3 risiko yang bisa terjadi. 3 risiko. Iya. Yang pertama, risiko dehidrasi. Iya kan? Kemudian yang kedua, risiko hiperglikemi atau gulanya meningkat sangat tinggi. Yang ketiga, hipoglikemi atau kadar gula darah drop. Nah, ini ada 3 risiko yang harus dipahami para sahabat RSPB yang mau menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Nah, kalau kita jalankan itu semua dan ada tanda-tanda 3 tadi, yaitu dehidrasi, hiperglikemi atau kadar gula darah yang tiba-tiba meningkat, hipoglikemi atau gula darah yang drop atau turun, segera batalkan puasa. Ada gejalanya. Iya, ada gejalanya. Itu yang harus kita pahami bersama ya. Nah, ini menarik dok. Tadi kan ada 3 resiko tadi itu, tapi kok kayaknya berlawanan ya dok ya. Yang 2 terakhir ya, ada yang hiperglikemi atau gula darah meningkat tinggi sekali, atau yang hipoglikemi, gula darah ngedrop. Nah, kok bisa dok itu dua-duanya kok berlawanan gitu? Gimana ini penjelasannya tuh dok? Jadi kalau gula darah risiko gula darah yang tiba-tiba meningkat atau hiperglikemi itu pada kondisi-kondisi di mana satu, pasien itu pada saat dia berpuasa itu kemungkinan makannya kurang atau asupan nutrisinya yang kurang. Kemudian karena kurang, kemudian dia juga akan mengurangi yang namanya insulin dengan sendirinya tanpa konsultasi dengan dokter penyakit dalam. Kita tahu dengan kondisi seperti itu risiko dehidrasi tinggi. Nah, kalau risiko dehidrasi tinggi, darah kita menggumpal atau mengental. Dengan sendirinya otomatis ada suatu zat-zat inflamasi yang merangsang gula darah kita naik. Itu.
Nah, kalau dengan kondisi seperti itu mudah terjadi infeksi, mudah terjadi gangguan kesadaran dan lain-lain yang penyebabnya karena gula darah yang tinggi sekali atau hiperglikemi. Itu, jadi itu salah satu resikonya. Kenapa? Karena pasien mungkin dia saya kan makannya sedikit. Jadi ya udah nggak usah minum obat, nggak usah suntik gitu. Atau suntikan dikurangi dosisnya. Itu juga berpengaruh. Itu kalau yang resiko hiperglikemi atau gula darah tinggi mendadak. Bagaimana dengan hipoglikemi? Kalau pada hipoglikemi, justru pasien itu tidak mengurangi suntikan atau obat-obatannya dengan dosis yang sama, tetapi makannya berkurang. Ini yang terjadi pada pasien-pasien atau diabetes yang jatuh dalam kondisi hipoglikemi, ya kan? Karena dia mungkin makannya sudah bukan berpuasa ya, otomatis berkurang asupan nutrisinya atau gizinya atau kalorinya. Sedangkan obat karena tidak dikonsultasikan ke dokter penyakit dalam atau dokter atau klinik setempat, otomatis dosisnya tetap. Padahal kita harus merubah itu kan dosis tersebut kayak begitu. Itu risiko yang sering terjadi dan penjelasannya kenapa risiko dua risiko hiperglikemi dan hipoglikemi ini bisa terjadi. Yang kesannya seperti bertolak belakang, iya kan? Sebenarnya itu erat kaitannya sama si obat-obat rutinnya ya dok ya. Iya betul sekali. Jadi pentingnya konsultasi dulu sebelum berpuasa itu sebenarnya dok ya biar sahabat RSPB bisa diajarin gimana tuh pengaturan obatnya. Nah dok sebenarnya kalau untuk obat juga ada yang nanya tuh kalau lagi puasa obatnya secara garis besar aja mungkin ini kalau misalnya kan tadi dokter bilang kan kalau yang udah terkontrol boleh nih berpuasa gitu kan. Nah pada saat berpuasa ada perubahan berarti aturan minum obat atau suntik ya dok ya. Iya. Jadi kalau sahabat diabetes perlu ketahui bahwa untuk obat-obatan maupun insulin itu memang ada perubahan, terutama dalam jumlah suntikan, dalam jumlah dosis yang disuntikan, begitu pasti ada perubahan. Kalau untuk obat yang diminum atau obat oral antidiabetik, memang sebagai contoh misalnya ada pasien mendapatkan obat yang namanya Glimepiride, yaitu golongan sulfonylurea. Oh, yang kecil-kecil katanya mereka sekali lagi yang kecil-kecil itu ya, gitu ya dok. Itu biasa kita minum pagi hari sebelum sarapan kan. Betul. Nah, itu akan berubah cara minumnya menjadi pada saat berbuka puasa. Jadi habis kita batalkan, kemudian kita mau makan, silahkan Glimepiride yang diminum atau sulfonylurea yang diminum. Itu sebelum berbuka. Iya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang selain mendapatkan Glimepiride juga mendapatkan yang namanya metformin. Kalau ini suka dibilang yang besar-besar. Oh, besar-besar. Kalau dia minumnya sehari 3 kali, berarti dia bisa minum atau terdiskon menjadi 2 kali. Oh, didiskon. Ya kan? Nanti kalau nggak didiskon dong diminum 3 kali, hipo ya tadi ya. Itu resikonya kan. Nah, jadi artinya diminum pada saat setelah berbuka puasa atau makan besar, kemudian pada saat sahur. Itu jadi terdiskon lagi begitu ya. Itu obat-obat yang diminum. Kemudian bagaimana dengan penyuntikan insulin? Itu dok. Insulin pada Bapak Ibu atau sahabat diabetes RSPB sekalian yang mendapatkan suntikan insulin itu kalau biasanya mereka akan mendapatkan suntikan 2 macam, Dr. Enda. Kombinasi ya dok. Ada yang sering menyebutkan yang warna orange dok, yang warna hijau dok. Karena namanya susah diinget dok, susah ini jadi warnanya aja. Jadi kalau yang warna orange atau Novorapid ini adalah insulin kerja pendek. Nah, biasanya memang kita berikan 3 kali sehari pada saat sebelum makan. Sebelum makan sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Tetapi selama bulan puasa kembali terdiskon jumlah frekuensi pemberian menjadi 2 kali. Yaitu pada saat sebelum berbuka puasa atau makan besar, buka, kemudian sama sebelum sahur. Nah, tetapi ada aturan yang ketat lagi, di mana suntikan warna orange atau Novorapid ini itu dosisnya berbeda. Begitu dok. Jadi akan diatur ya dok ya. Jadi pada saat berbuka misalnya dia diberikan dosis 10 unit, berarti pada saat sahur dia akan terdiskon lagi menjadi 50%, yaitu hanya 5 unit. Separuhnya saja pada saat sahur, ya kan. Sedangkan yang warna hijau tetap malam mau tidur. Dosisnya tetap. Begitu. Jadi ada
hal-hal yang mesti diperhatikan oleh para sahabat RSPB terkait dengan masalah minum obat dan penyuntikan insulin selama bulan Ramadan ini. Oke. Gitu. Tapi tentunya sih akan jauh lebih aman kalau memang harus konsultasi dulu ya dok ya. Betul sekali. Karena kan dosis masing-masing penyandang diabetes, dosis insulin, dosis obat kan masing-masing beda. Beda-beda. Ini tadi hanya sebagai garis besarnya aja ya dok ya. Iya, Jadi betul. paling oke memang harus dicek dulu labnya gimana, dilihat dievaluasi dosis yang kemarin-kemarin udah seperti apa sih. Oke. Malah kalau berdasarkan American Diabetes Association, kemudian European Association of Diabetes, itu pasien-pasien yang akan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan itu harus berlatih 3 bulan sebelumnya. Begitu. Kenapa harus berlatih? Supaya tubuh ini bisa menyesuaikan. Obatnya berubah, kemudian cara pola makannya juga berubah, ya kan? Tetapi yang mesti diingat kembali bahwa semua itu sebenarnya hanya masalah waktu atau frekuensi. Jangan sampai yang terjadi kebiasaan kita, wah, bulan Ramadan berpuasa, bukalah dengan gorengan, balas dendam gitu kan. Itu padahal yang penting kita ingatkan di sini adalah masalah pola makan, jenis makanan harus sama, nggak boleh berubah. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa pasien-pasien itu kok bulan puasa ini gulanya tidak terkontrol, kemudian kolesterolnya juga tidak terkontrol, berat badannya meningkat. Ya itu tadi karena ada moto berbukalah dengan yang manis. Padahal kalau mau berbuka dengan manis, berbuka sama kita aja kali ya dok ya, ngeliat yang manis-manis gitu. Jadi jangan makanan yang manis yang dimakan ya. Betul. Nah, cuma ya itu sih memang nggak bisa kita pungkiri ya dok ya, puasa ini biasanya dijadikan itu momentum makan enak biasanya karena memang dikhususkan gitu. Wah, ini sudah bulan puasa, jadi udah direncanain nih mau hari ini makan ini dibukanya. Makan di luar ya. Makan di luar sama keluarga. Tapi yang ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya dok ya, asal tetap jaga rambu-rambunya. Betul. Ya, ingat rambu-rambunya itu. Ya, kita harus jaga rambu-rambu tetap. Jadi dalam hal jumlah kalori yang 3J itu loh terendang. Ya, betul. Itu penting itu. Jadwalnya, jumlahnya dan jenis yang dimakan. Nah, rambu-rambunya itu harus tetap diingat ya dok ya. Makanya harus diingat oleh sahabat diabetes, sahabat RSPB. Rambu-rambunya. Iya, itu yang penting rambu-rambunya. Nah, itu dok kalau untuk pengaturan obat ya. Tadi kan dokter bilang sebenarnya kalau kalau di Indonesia kecenderungan pada saat bulan puasa gula kan justru jadi nggak terkontrol gula darah nih. Tapi sebenarnya kalau secara medis puasa itu buat yang udah terkontrol kadar gula darah hariannya, ada manfaatnya sih nggak dok berpuasa itu? Betul. Jadi kalau berpuasa, sayangnya sih setahun sekali ya berpuasa ini. Jadi kalau berpuasa sendiri dari sisi teori medis atau kedokteran itu sangat bermanfaat sekali. Coba kita ingat kembali, kenapa pasien itu setiap bulan datang ke rumah sakit, datang ke dokter harus memeriksakan kadar gula darah puasa. Iya dok. Iya kan. Nah, ternyata dari sisi ilmiahnya kadar gula darah puasa itu atau kita tidak makan selama 8 jam itu sudah menunjukkan bahwa kadar gula darah kita yang sebenarnya karena tidak mendapatkan asupan makanan, tidak mendapatkan intervensi daripada obat, tidak mendapatkan intervensi dari kegiatan harian, tidak mendapatkan faktor efek samping atau faktor risiko lain seperti karena stres, karena adanya infeksi atau sakit. Nah itu makanya kenapa bermanfaat sekali kalau pasien-pasien diabetes ini bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan catatan kadar gulanya terkontrol dan aturan pola makannya itu. Betul. Ya dok ya, yang nggak boleh nggak boleh seenaknya sendiri gitu ya, tetap harus dijaga. Karena kan selama bulan Ramadan ini kita bisa bayangkan mereka melakukan puasa selama sekitar 12-14 jam ya rata-rata satu hari. Satu harinya. Iya, sekitar 14 jam lah rata-rata. Betul dok. Mereka tidak minum, tidak makan, ya kan?
otomatis metabolisme tubuh kita ini betul-betul dalam kondisi basal atau dalam kondisi yang paling rendah. Nah, kita bisa bayangkan kalau dengan kondisi begitu gula kita pasti bagus sekali. Bagus terus ya, stabil ya. Itu. Padahal dalam 14 jam ini kita tidak minum obat, tidak menyuntik insulin. Nah, itu artinya ada kondisi di mana tubuh kita itu secara istilah kedokteran ada namanya homeostasis atau ada yang keseimbangan, di mana tubuh kita ini bisa melakukan keseimbangan terhadap kondisi yang sudah ada. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau mau puasa untuk teman-teman, untuk sahabat RSPB yang penyandang diabetes nggak perlu nunggu Ramadan sebenarnya ya dok ya. Bulan Ramadan memang khusus bulan ibadah, tapi kalau dilakukan sendiri puasa yang tadi seperti dokter jelasin itu juga bagus kalau dilakukan rutin gitu. Rutin, iya betul. Asal tetap aturan mainnya dijaga, bukan itu. Yang puasa terus habis itu bukanya segala macam dimakan sekaligus gitu kan. Berbukalah dengan yang manis. Berbukalah dengan gorengan. Sama dok, ini juga yang sering ditanyakan sama sahabat RSPB tentang kurma. Kurma. Kan dianggap kurma itu alami gitu ya dok ya, terus disunahkan kita itu harus berbuka lebih bagus dengan kurma. Boleh dengan jumlah ganjil gitu. Nah, tapi untuk sahabat RSPB yang penyandang diabetes, aturannya gimana dok untuk kurma? Ini selalu loh ditanyain soalnya sahabat-sahabat RSPB yang pergi ke poli gitu ya. Kurmanya gimana dok? Berapa gitu? Nah, kayak gitu tuh gimana dok? Jadi sebenarnya kurma itu adalah makanan atau buah khas dari Timur Tengah ya, dimana itu sering mereka gunakan kalau seandainya berbuka puasa atau untuk sebagai makanan pendamping atau makanan yang kalau misalnya kita sudah makan besar, di antara makan besar kita silakan selingan dengan kurma silakan. Nah, dan itu pun sering kita tahu bahwa mereka makan kurma bukan satu piring kemudian satu baskom, enggak kan. Rata-rata buah kurma itu kalau misalnya para penduduk di Timur Tengah, kita tahu ya karena dia tumbuhnya di mana-mana di padang luas. Mereka yang katanya seorang musafir ya, yang melakukan perjalanan karena tidak ketemu warung makan di sana betul. Sehingga mereka cuma memetik buah kurma itu mereka makan. Itu pun sekedarnya. Setelah mereka rasa cukup, sudah menimbulkan energi lagi, perutnya sudah tidak keroncongan lagi, mereka silahkan melanjutkan perjalanan lagi. Dan memang rata-rata kalau kita kita ketahui bahwa dengan jumlah kurma yang sewajarnya itu 3 biji itu udah cukup sebenarnya. 3 biji buah kurma itu ya kan, itu kalorinya udah cukup kalau kita makan 1 buah apel atau 2 buah apel sekitar 50 sampai dengan 100 kalori itu. Kurma juga sekian ya dok ya. Jadi sebenarnya boleh, tetap asal tidak berlebih. Ya kadang-kadang kita harus tahu bahwa sebenarnya buah kurma itu tidak manis. Sebenarnya itu juga dok. Jadi kan itu yang saya sering dengar ahli gizi kita juga ngomongin gitu kan, nggak kasih informasi ke pasien gitu. Sebenarnya buah kurma yang manis sekali itu sudah direndam dengan air gula. Jadi hati-hati dengan itu. Sebenarnya kalau kita tahu buah kurma yang dipetik dari pohon kurma itu begitu kita petik tidak manis sebenarnya. Cuman memang kalau sudah masuk di Indonesia, sudah termodifikasi supaya laris manis, diberikanlah tambahan campuran rendaman gula gitu ya. Itu yang ini ya dok ya. Jadi sahabat RSPB tetap berhati-hati dengan makanan yang kita anggap alami, tapi sebenarnya akan bikin kadar gula darah kita nggak terkontrol ya dok ya. Itu dia. Nah, udah berarti kita sudah ngomong tentang resiko apa yang terjadi kalau puasanya tidak direncanakan dengan baik. Kita sudah belajar bagaimana mengatur obat dan suntikan insulin. Nah, ini satu lagi dok tentang olahraga. Nah, pada saat kita puasa seperti ini sebenarnya aman nggak sih untuk olahraga dok? Karena biasanya terus ngomong, aduh saya puasa soalnya jadi takut mau olahraga, takut nanti lemas puasanya batal kayak gitu. Jadi olahraga kayak apa dok sebenarnya yang oke dilakukan selama bulan puasa? Kegiatan
para diabetesi sebenarnya, diabetesi atau penyandang diabetes selama bulan puasa itu sebenarnya tidak kurang lebih atau sama saja dengan olahraga pada saat tidak dalam bulan Ramadan. Intinya itu. Cuman memang ini kadang-kadang menjadi modus sebenarnya. Kenapa? Modus. Jadi mager katanya gitu kan. Saya puasa dok, badan saya lemes kalau saya ini. Jadi mendingan saya tidur, saya istirahat menunggu beduk maghrib untuk berbuka puasa gitu. Sebenarnya enggak. Jadi silahkan berolahraga, tetapi dipindah yang tadinya biasanya mungkin pagi, kita pindah ke sore hari, ya kan? Nah, silahkan kalau kita tahu bersama bahwa olahraga biasanya kita lakukan selama 30 menit sampai dengan 45 menit ya. Nah, begitu juga olahraga di bulan Ramadan ini. Silakan melakukan aktivitas olahraga sekitar 1 jam sebelum berbuka puasa. Oh, 1 jam sebelum berbuka puasa ya dok ya? Jadi artinya silakan kita melakukan kegiatan olahraga yang ringan seperti jogging misalnya, atau silakan kalau mau bersepeda santai-santai itu boleh, atau jalan begitu boleh, sekitar 1 jam sebelum berbuka. Artinya kita melakukan kegiatan itu 30 menit sebelumnya, 30 menit sebelum berbuka, kemudian 30 menit lagi persiapan untuk berbuka, gitu. Jadi kita masih ada spare waktu untuk mempersiapkan diri sebelum berbuka, yaitu mandi, ya kan, kemudian berganti baju yang bersih atau tidak berkeringat lagi. Nah, itu menurut saya lebih wise lah ya, lebih bagus. Bukan berarti selama bulan Ramadan di 1 bulan tidak berolahraga, salah. Nanti gula darahnya naik, yang disalahkan adalah olahraganya. Ini kan bulan Ramadan dok, kita tidak berolahraga, wajar ya? Bukan begitu masalahnya kan. Tetap saja tetap ya harus sama-sama, tetap penting ya dok, karena kan olahraga juga masuk di pilar pengendalian badan gula. Jadi mesti tetap dilakukan dengan bijak. Betul, tapi ya. Terus satu lagi dok, apa yang sering ditanyakan itu ya, jadi tentang apa namanya, sahur dok. Ini juga penting kan sahur ini ya. Kadang soalnya pada alasannya, aduh kalau pagi itu kan mau makan itu nggak enak karena apa, nggak biasa makan sepagi itu gitu kan. Cuma untuk sahur sendiri dok, sebenarnya paling bagus itu di apa namanya, jamnya nah dok, kadang kan timingnya yang suka nggak oke. Ada yang kebiasa karena menghindari biar nggak makan pagi, jadi dia kan tidurnya tuh larut tuh jam 12 gitu baru mau tidur kan, jadi ya udah sahurnya sekalian aja jam 12:30, jam 1 gitu. Ini kayak gitu tuh dok, ngaruh nggak dok sama apa namanya, kontrol kadar gula darahnya? Iya, jadi sebenarnya untuk sahur itu sudah digariskan atau sudah ditetapkan sebenarnya bahwa sahur itu kalau bisa 1 jam atau paling lama 2 jam sebelum waktu imsak istilahnya begitu ya. Kenapa? Artinya kita tidur seperti biasa, tetap seperti biasa ya, jam 10 atau paling lambat jam 11, dan kita nanti bangun lagi jam 2 misalnya. Berarti kan kita udah ada spare waktu 4 jam untuk istirahat. Nah, kita tahu bahwa tubuh manusia ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa, bagus ya. Di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya siklus sirkadian, ya kan? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan namanya yang circadian cycle. Di mana circadian cycle ini adalah siklus di mana tubuh manusia itu akan berotasi, berubah menjadi istirahat dan bekerja. Artinya begini, siklus itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore adalah kondisi tubuh kita bekerja, dikondisikan untuk bekerja, untuk beraktivitas ya. Nanti jam 6 sore sampai jam 6 pagi berikutnya itu untuk beristirahat, gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa sahurnya itu rata-rata 1-2 jam sebelum imsak? Karena di jam-jam itulah tubuh kita sudah mulai mau mengubah kondisinya menjadi yang tadinya untuk settingnya istirahat menjadi setting bekerja. Begitu kan? Nah, sehingga kalau seandainya kita melakukan sahur sekitar jam 3, jam 4, itu adalah kondisi yang paling ideal. Karena tubuh kita sudah mulai berubah itu. Nah, memang sebaiknya sih setelah itu
Bapak Ibu silakan melakukan sholat subuh atau mau istilahnya istirahat leyeh-leyeh, kemudian mempersiapkan diri untuk ke kantor atau mau tidur sejenak 1-2 jam silakan. Tetapi tubuh kita sudah berubah settingannya dibandingkan kita melakukan makan dan minum sahurnya itu sekitar jam 1, setengah 1, jam 1, kemudian kita tidur sampai besok pagi bangun untuk bekerja. Itu tidak bagus karena kadar gula darah kita justru di situ jadinya tidak teratur. Begitu. Nggak stabil iya, nggak stabil. Kenapa? Begitu kita makan, kita tidur. Makanan yang mau diolah jadi lebih panjang mekanisme pengolahannya, sehingga gula darahnya itu akan naik terus di pagi hari. Pencernaannya masih belum optimal untuk mencerna ya Dok ya. Itu yang harus kita hindari. Dan lagi pula kalau terlalu awal mungkin juga jadi waktu puasanya jadi panjang banget ya Dok ya. Betul. Kalau harusnya 12 jam, terus 12-13 jam, terus jadi berapa itu 16 bisa 16 jam. sampai 18 jam. Jadi panjang ya. Kalau dengan kondisi begitu, itu yang kita takutkan, resiko hipoglikeminya besar. Yang tadi ya kita ngomong begitu. ya. Dehidrasinya makin tinggi, tahu-tahu bisa menjadi hiperglikemi. Ya kan, gitu. Komplikasi yang tadi kita ngomong ya. Iya, Dok, betul. tadi kan dibilang komplikasi itu pasti ada yang hiperglikemi dan hipoglikemi. Iya, pasti ada gejala kan? Pasti. Gejalanya apa tuh Dok? Share dong buat sahabat RSPB. Jadi biar kalau sudah ada itu kan tahu nih warningnya ya. Warningnya. Jadi biar batal gitu. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu dan para sahabat RSPB dan sahabat diabetes merasakan gejala-gejala, oh ini saya hipoglikemi, oh ini saya hiperglikemi, atau gula saya tinggi, gula saya drop, itu memang harus segera dibatalkan. Yang betul. Nah, bagaimana membedakannya? Nah, sebenarnya membedakannya gampang. Kalau pasien-pasien merasa satu badannya lemas, kemudian berkeringat dingin, ya, seperti mau pingsan, itu kita pikirkan pertama kali adalah disertai dengan rasa lapar. Yang kita pikirkan pertama kali adalah gula darah kita drop atau hipoglikemi. Nah, setelah itu kalau dengan kondisi seperti itu kita anggap bahwa ini hipoglikemi, silahkan membatalkan puasa, kemudian cari misalnya permen atau minuman kayak seperti teh kotak atau minuman atau dibuatkan teh yang manis gitu ya. Yang first aid-nya untuk hipoglikemi pertolongan pertama. Sudah, nanti kalau sudah minum itu kondisinya bagus, kondisi kita sudah stabil, silahkan mencari yang namanya alat pengukur gula darah mandiri, atau yang macam-macam mereknya ya, GlucoDR kah, atau ada yang aku cek gitu ya. Nah, baru di situ diukur. Kalau ternyata diukur hasilnya, oh benar gula darah saya drop, ya syukur. Tapi kalau diukur gula darah saya tinggi, oh berarti tadi itu sebenarnya bukan hipoglikemi tapi hiperglikemi. Sebenarnya gejalanya mirip gejalanya. Tapi it's okay, nggak masalah. Artinya apa? Nanti pada saat kemudian karena udah batal, kita mulai memberikan pengobatan. Nah, pengobatannya dosisnya kita naikkan. Begitu ceritanya. Tapi harus segera ke tempat pelayanan kesehatan harus ke pelayanan kesehatan terdekat untuk dievaluasi. Tetapi yang paling membedakan itu memang sebenarnya ada rasa lapar daripada hal-hal yang kita yang mirip-mirip kan. Sama-sama lemes, sama-sama keringat dingin gitu ya Dok ya, antara hipo dan hiper itu. Yang gula darah naik dan gula darah ngedrop mirip. Tapi yang membedakan adalah rasa lapar. Intinya di situ. Kalau hipo biasanya disertai rasa lapar. Rasa lapar. Dan itu emergensi ya Dok, makanya mesti harus segera. Semuanya emergensi. Dua-duanya Jadi emergensi. harus dibawa ke UGD atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dievaluasi lebih lanjut. Gitu. Tapi mudah-mudahan kalau sudah mendengar paparan dari Dokter Rudi ini, sahabat RSPB sudah semakin Dok, pengetahuannya sudah bertambah nih. Jadi bisa kita cegah itu, jangan sampai terjadi hipo dan hipernya. Jadi yang paling penting dilihat dulu ya Dok kadar gula darah dan direncanakan puasa sehatnya. Betul. Dok, satu lagi sebelum dokter memberikan pesan ke sahabat-sahabat RSPB, ini satu lagi nih untuk suplemen, perlu nggak sih suplemen nih selama bulan Ramadan ya. Jadi untuk suplemen atau vitamin itu pada pasien-pasien diabetesi atau pasien-pasien yang diabetesnya sudah terkontrol atau tidak terkontrol dan melakukan kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan, itu silahkan
kalau mau mengkonsumsi vitamin atau suplemen. Pilihannya banyak, tetapi yang jadi catatan bahwa jangan memilih suplemen atau vitamin yang malah menimbulkan peningkatan dari asam lambung. Contohnya vitamin C misalnya. Hati-hati kalau ternyata kalau minum vitamin C ini punya sejarah ya. Saya begitu minum vitamin C nyeri ulu hati saya. Kemudian saya mual. Sebaiknya dihindari. Pilihlah vitamin atau suplemen yang aman bagi pencernaan ataupun penyakit-penyakit penyerta yang lain. Begitu. Masih boleh, silakan. Masih boleh ya. Boleh. Mungkin yang harus agak-agak awas itu mungkin yang sediaannya kali dong, sediaan vitamin itu kan ada yang yang seperti, nggak boleh sebut merek sih ya, tapi yang biasanya ada dalam bentuk cairan itu loh dok. Karena kan ini gitu kan terus diminum, yang dicelupkan itu. Yang dicelupkan itu sama yang sudah memang tersedia di sudah ada khusus. Yang ada vitamin C juga sih. Vitamin C tapi dosis tinggi. Itu harus hati-hati ya buat kita yang penyandang diabetes karena kadar sukrosanya yang tinggi itu ya dok ya. Betul sekali. Jadi kalau suplemen mungkin lebih bagus yang sediaannya sebagai tablet gitu ya. Betul. Pilihannya lebih tablet, bagus lagi itu. Oke, kayaknya sudah lengkap dong obrolan kita hari ini. Jadi pasti sudah memberikan bekal lebih lagi untuk sahabat-sahabat diabetes, sahabat-sahabat RSPB. Nah, mungkin untuk mengakhiri diskusi kita kali ini, dokter ada nggak mau ngasih pesan-pesan khusus untuk sahabat-sahabat RSPB? Ya, baik, terima kasih dokter Endang. Para sahabat RSPB, sahabat diabetes atau penyandang diabetes yang ada dimanapun berada, yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, tetapi mohon menjalankan ibadah dengan bijak. Artinya dalam menjalankan ibadah puasa ini, pilihlah satu obat yang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah disiapkan atau diresepkan oleh dokter atau fasilitas kesehatan setempat. Dan jika menggunakan insulin, hati-hati penggunaannya, sesuaikan dengan aturan atau dosis yang sudah kami tetapkan atau ditetapkan oleh fasilitas kesehatan setempat. Sehingga Bapak Ibu sekalian juga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik sampai hari terakhir. Dan perlu diingat, tetap menjaga pola makan, tetap menjaga kesehatan diri masing-masing, karena Tuhan tidak menginginkan umatnya menjalankan salah satu hukum Islam ini tetapi dalam kondisi yang sakit. Itu yang paling penting. Mungkin itu take home message dari saya, Trenda. Terima kasih banyak ya dok ya, ini bekal banget ini pengetahuan penting banget untuk kita ya. Jadi semoga dengan pesan-pesan dari Dokter Rudi ini kita boleh menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari terakhir, sehat selalu ya. Itu saja mungkin ya dok ya. Mungkin satu lagi sebentar kelupaan. Kita kan masih dalam era pandemi nih soalnya. Jadi dok, yang protokol kesehatan kita yang 3M itu harus tetap kita laksanakan ya. Jadi 3 tambah 2 jadi 5M. 3 tambah 5M. jadi itu yang harus tetap kita lakukan ya. Yang khususnya yang mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi protokol kesehatan itu yang harus terus kita perhatikan, jangan sampai diabaikan supaya pandemi ini juga segera berlalu dari negara kita dan umumnya juga seluruh dunia ya dok. Betul sekali. Itu saja mungkin program Meet the Expert kita edisi kali ini. Semoga sahabat RSPB semua selalu dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Bye.